peran BPO itu di dalam organisasi ya, dan bagaimana kita sebagai organisasi ini mengimplementasikan dan menjalankan kewajiban Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini. Jadi kita akan melihat ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, kita sudah tahu dari beberapa insiden dan Bapak Ibu, saya sering bilang bahwa insiden itu makin lama bukannya semakin sedikit ya, tetapi semakin banyak gitu. Jadi kadang kalau saya melihat insight-insight gitu ya, atau overview dari insiden-insiden, rekap insiden-insiden gitu ya, baik dari internal Indonesia maupun dari secara global, itu insiden itu semakin lama itu semakin meningkat. Dan sebetulnya serangan atau ancaman yang terbesar itu bukan dari luar, tetapi dari dalam organisasi. Inilah kerentanan ya, kerentanan yang utama dari dalam organisasi kita sendiri yang justru memang sangat perlu untuk kita antisipasi, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah di sini beberapa ada yang sudah familiar ya dengan SMKI atau ISO 27001. Jadi ISO 27001 itu adalah sebetulnya suatu standar kerangka kerja yang bisa digunakan oleh organisasi yang bertujuan untuk memastikan keamanan aset informasi. Jadi 27001 itu adalah untuk memastikan keamanan aset informasi. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam 27001 ini dia menganut sebuah prinsip ya yang disebut sebagai prinsip CIA. Artinya apa? Tujuan kita implementasi SMKI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi itu adalah untuk memastikan keamanan data. Dan di dalam data itu, yang termasuk di dalam data itu salah satunya adalah data pribadi. Data pribadi ini bisa berupa data pribadi dari karyawan kita, atau data pribadi dari pelanggan kita, data pribadi dari supplier gitu ya. Jadi seluruh data pribadi itu bisa termasuk ke dalam data yang harus kita lindungi dalam organisasi kita. Nah, di dalam kita melindungi data tersebut gitu, data tersebut itu kita pengen ya, kita inginkan, kita harapkan supaya data tersebut adalah aman. Nah, data yang disebut data yang aman itu perlu memenuhi tiga aspek ini. Jadi, tadi SMKI adalah tujuannya untuk memastikan keamanan aset informasi. Nah, aset informasi termasuk di dalamnya data pribadi disebut aman kalau dia menganut tiga prinsip ini. Jadi, prinsip yang pertama itu adalah confidentiality, yaitu adalah sebuah data disebut aman apabila dia itu terjaga kerahasiaannya. Artinya akses menuju data pribadi dan informasi-informasi ini terbatas. Jadi dibatasi akses untuk melihatnya. Lalu yang kedua adalah sebuah data termasuk data pribadi itu disebut sebagai data yang aman apabila dia terjaga integritinya. Integriti itu artinya adalah data tersebut hanya bisa diubah-ubah oleh yang berhak, sehingga data tersebut itu valid, sehingga data tersebut bisa dipercaya, lengkap, akurat gitu ya. Lalu yang ketiga adalah sebuah informasi atau data termasuk di dalamnya data pribadi disebut sebagai data yang aman, terjaga keamanannya apabila dia juga terjaga availability-nya. Artinya di sini apabila kita perlukan, maka data tersebut itu dapat kita lihat atau kita ambil datanya. Untuk informasi sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ya, UPDP, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, informasi ini adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, ya, baik data, fakta, maupun penjelasannya. Nah, informasi ini dapat dilihat, didengar, dan dibaca, dan informasi ini disajikan dalam berbagai kemasan dan format, ya, baik secara elektronik maupun non-elektronik. Kalau data pribadi sendiri ya, kalau kita, apa yang sebetulnya yang kita sebut sebagai data pribadi? Data pribadi itu adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi. Artinya, data pribadi itu adalah informasi apa yang kalau kita memiliki informasi tersebut, kita bisa membedakan orang tersebut dari orang lain. Ketahuan nih orangnya yang mana gitu ya, Bapak Ibu. Contoh Ini misalnya sedikit saya gini gitu ya. webinar teh. eh Ya, oke. Jadi contoh ya misalnya gitu ya, misalnya nama saya gitu ya, Gita Mahardika gitu. Nah, kalau hanya nama saja, informasi nama saja, tentu banyak ya yang namanya itu sama gitu, Gita Mahardika. Nah, di sini eh, belum bisa digunakan untuk membedakan orangnya ini yang mana. Tetapi kalau misalnya nama tersebut kemudian dikombinasikan dengan eh, eh, perusahaan, misalnya Gita Mahardika di Mitra Berdaya Optima, nah itu hanya saya saja gitu. Nah, data pribadi artinya adalah sebuah informasi yang mana kalau kita memiliki informasi tersebut itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang itu yang mana, orangnya itu yang mana, gitu ya Bapak Ibu ya.
Lalu UU PDP ini adalah upaya untuk melindungi data pribadi guna menjamin hak subjek data pribadi. Artinya, di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu, fokus utamanya adalah apa saja hak-hak subjek data pribadi. Subjek data pribadi itu adalah orang di mana data pribadi itu melekat daripada dia gitu ya. Jadi kalau tadi data pribadinya adalah Gita Mahardika nih gitu ya. Gita Mahardika Mitra Berdaya Optima. Nah, subjek data pribadinya itu adalah saya. Jadi orangnya ya, orang di mana melekat data pribadi tersebut. Nah, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini menyebutkan ya ada banyak jenis-jenis data pribadi ya, ada yang sifatnya umum dan sifatnya spesifik. Kalau yang umum itu nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan ya. Lalu data pribadi itu adalah data yang sifatnya spesifik, biometrik, misalnya genetika gitu, data kesehatan gitu, data keuangan, data anak. Ini merupakan data pribadi yang sifatnya spesifik. Kedua, data ini perlu dilindungi. Jadi baik yang sifatnya umum maupun sifatnya pribadi itu termasuk pada data pribadi yang perlu dilindungi. Jadi misalnya contoh ya, di sini ada pemilik data pribadi atau hak subjek data pribadi gitu ya. Dia menentukan tujuan pemrosesan dan kemudian melakukan pemrosesan atas nama pengendali data pribadi. Nah, di sini contoh pemilik data pribadi itu disebut sebagai subjek data pribadi. Nah, pihak yang menentukan tujuan pemrosesan itu adalah pengendali data pribadi ya, controller. Jadi artinya sebuah organisasi atau badan atau perseorangan yang menentukan tujuan pemrosesan data pribadi. Dia yang melakukan pemrosesan. Nah, pemrosesan sendiri itu adalah sebuah siklus ya, Bapak Ibu ya. Jadi pemrosesan itu yang disebut sebagai pemrosesan adalah mulai dari pengumpulan, lalu penyimpanan, pengolahan, analisis, pengungkapan, transfer, sampai penghapusan. Itu yang disebut sebagai pemrosesan. Nah, waktu seorang pengendali data pribadi ini melakukan pemrosesan, mungkin dia tidak melakukan semuanya sendiri, tetapi mungkin dia akan dibantu atau dia itu menginstruksikan kepada pemroses atau prosesor. Prosesor itu melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali, atas nama kontroler. Ya. Jadi ini tadi definisinya ya, ada pengendali data pribadi, ada prosesor data pribadi, dan subjek data pribadi. Nah, kalau tadi di fokus pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sendiri itu kan adalah hak ya, hak subjek data pribadi. Artinya inilah yang ingin kita penuhi atau inilah yang wajib kita penuhi. Jadi kita wajib untuk memberikan hak-hak ini kepada subjek data pribadi yang data pribadinya itu kita proses. Yang pertama itu yang harus yang merupakan hak ya, artinya hak dari subjek data pribadi yang harus kita berikan adalah SDP atau subjek data pribadi ini berhak mendapatkan informasi tentang siapa kita ini yang melakukan pemrosesan. Pihak yang meminta data pribadi ini siapa? Nah, SDP ini berhak untuk mendapatkan kejelasan informasi tentang itu. Lalu SDP juga berhak untuk melengkapi, memperbarui, dan memperbaiki kesalahan apabila ada data pribadi yang salah ya. Lalu juga SDP ini berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan undang-undang. Lalu SDP, nah ini kadang-kadang yang agak ini ya, kita perlu berhati-hati ya. Artinya di sini subjek data pribadi SDP itu berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus dan atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya. Kalau misalnya kita sebagai suatu organisasi sudah mengumpulkan atau memproses data pribadi seseorang dan orang tersebut ingin bahwa datanya itu dihapus dari sistem kita gitu ya. Nah, itu harus kita penuhi. Nah, tentunya di sini ada undang-undang lain ya. Misalnya kalau terkait dengan transaksi keuangan, bukan berarti seorang SDP itu kalau misalnya dia masih terikat kontrak, apalagi ada hubungannya dengan transaksi keuangan misalnya gitu ya, nah itu tidak bisa serta-merta menghapus itu gitu. Lalu menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya, seorang SDP ini berhak untuk menarik kembali, jadi artinya dia boleh yang tadinya dia menyetujui menjadi tidak menyetujui gitu. Lalu juga kalau di dalam organisasi atau di dalam suatu sistem yang memproses data pribadi itu menggunakan pengambilan keputusan secara otomatis, misalnya dengan profiling gitu ya, dengan AI atau dan lainnya gitu ya, atau menggunakan tools gitu ya. Nah, subjek data pribadi SDP ini berhak mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan atas pemrosesan otomatis gitu ya. Lalu selanjutnya SDP ini berhak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran ya, apabila ada pelanggaran pemrosesan data pribadi.
Lalu SDP berhak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional dan SDP ini berhak untuk mendapatkan dan atau menggunakan data pribadi tentang dirinya. Jadi kalau misalnya kita sebagai organisasi kita memproses data pribadi seseorang gitu ya, lalu orang tersebut gitu ya meminta kepada kita, apakah saya boleh saya minta gitu ya apa saja data pribadi yang dikumpulkan tentang saya, nah kita itu wajib memberikan. Nah, ini adalah hak subjek data pribadi yang perlu kita lindungi, kita pastikan. Jadi tadi ada beberapa kewajiban ya. Tadi kan kita ada beberapa peran. Yang pertama adalah SDP, yang selanjutnya itu adalah dari controller, pengendali data pribadi dan dari prosesor. Nah, untuk kewajiban pengendali, kewajiban kontrol ini adalah tadi menyampaikan informasi, mengakhiri pemrosesan. Nah, sebetulnya ini di sini adalah apa hal-hal yang merupakan hak subjek data pribadi ya gitu ya. Lalu yang sebagai wujud kepatuhan itu kita memiliki bukti persetujuan, pemrosesan. Lalu, nah di sini yang menjadi fokus juga kita sebagai controller atau pengendali data pribadi itu kita perlu menunjuk petugas ya, petugas pengendali data pribadi atau DPO, Data Protection Officer yang ingin kita bahas secara spesifik di hari ini. Prosesor juga memiliki kewajiban Bapak Ibu. Jadi kemarin ada sebuah kasus ya gitu ya. Jadi klien kami ini adalah sebuah software developer gitu ya. Nah, yang mana dia itu sebetulnya mengelola atau membantu atau atas instruksi dari kliennya gitu ya, sebagai yang kliennya itu adalah sebagai data controller gitu ya. Nah, data controller ini mengumpulkan data dari customernya si controller ini. Terus ada klien kami yang sebagai software developer dan juga managed service itu berfungsi sebagai prosesor. Nah, prosesor ini tentu juga memiliki kewajiban, tetapi tidak semua kewajiban atas pengolahan atau pemrosesan data pribadi itu jatuh kepada prosesor gitu ya. Artinya jangan sampai misalnya kita sebagai prosesor terus controller ini seperti apa ya lepas tangan gitu ya. Itu tidak boleh juga ya karena tadi baik dari controller maupun prosesor itu memiliki perannya masing-masing. Kalau tadi utamanya controller sudah memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, prosesor pun juga sama. Prosesor juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Artinya kita, walaupun kita ini melakukan pemrosesan bukan oleh kita sendiri gitu ya, misalnya dilakukan oleh pihak ketiga, kita sebagai organisasi juga tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak SDP, hak subjek data pribadi. Nah, DPO atau PPDP sendiri itu apa? Gitu ya, Data Protection Officer atau DPO adalah seorang profesional yang ditunjuk oleh organisasi. Tugasnya itu memastikan bahwa pengolahan data pribadi itu sesuai dengan peraturan perlindungan data yang berlaku gitu. Nah, tugas pokoknya itu seperti apa ya? Ada 4 tugas pokoknya. Jadi yang pertama itu adalah DPO itu bertugas untuk memberikan informasi, panduan, dan nasihat kepada pengendali dan prosesor. Artinya di sini baik peran organisasi kita sebagai prosesor ataupun sebagai controller, kita itu perlu memiliki DPO. Dan DPO ini bertugas untuk memberikan informasi mengenai apa kewajibannya. Kewajiban berdasarkan UPDP itu apa? Ya, lalu bagaimana praktek perlindungan data yang baik dan bagaimana kebijakan internal terkait data pribadi. Karena apa? Tadi kan kita sudah punya ya list hal-hal yang merupakan subjek data pribadi, hak SDP yang perlu dilindungi dan perlu kita penuhi dan bagaimana sebagai organisasi kita itu memenuhi hak-hak tersebut gitu. Tentu kita perlu kebijakan internal organisasi. Lalu yang kedua, tugas dari DPO ya atau PPDP, Pejabat Perlindungan Data Pribadi itu adalah untuk memantau kepatuhan. Jadi artinya di sini DPO itu harus mengawasi pelaksanaan dan kepatuhan termasuk ya melaksanakan data penilaian dampak perlindungan data atau DPIA, Data Protection Impact Assessment. Yang kedua adalah mengelola risiko privasi. Risiko privasi ini adalah risiko di mana ada kemungkinan-kemungkinan ada pelanggaran hak-hak SDP. Dan yang ketiga itu adalah kepatuhan terkait dengan kebijakan dan prosedur internal. Lalu yang selanjutnya, DPO juga harus memberikan pertimbangan atau nasihat terkait dengan pelaksanaan DPIA. Jadi waktu organisasi melakukan DPIA tadi gitu ya, DPO ini harus memberikan pertimbangan. Gunanya apa ya? Gunanya adalah supaya jangan sampai organisasi tersebut itu tadi melakukan atau ada hak SDP itu yang dilanggar.
Karena di sini dalam UU PDP ini ya tujuan utama dari suatu implementasi UU PDP adalah memastikan pemenuhan hak SDP. Dan yang terakhir, DPO ini berperan sebagai narahubung, ya penghubung antara organisasi dan otoritas. Ya saat ini memang belum ada lembaga khusus ya, tapi saat ini secara tidak resmi lah ya, gitu ya. Secara tidak resmi ini adalah Kementerian Komunikasi Digital ya, termasuk dalam penyampaian laporan pelanggaran apabila ada pelanggaran, apabila ada insiden dan konsultasi atau komunikasi terkait dengan perlindungan data gitu. Lalu juga DPO ini eh, menjadi narah hubung atau apabila ada aduan atau permintaan dari SDP, termasuk tadi permintaan-permintaan tentang hak-hak SDP yang sudah tercantum di dalam UPDP ini. Nah, DPO ini juga wajib menjaga kerahasiaan informasi ya yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas dan bekerja secara independen tanpa intervensi dalam menjalankan tugas perlindungan data. Tadi salah satu tugas dari DPO adalah memastikan kepatuhan organisasi dalam menjalankan UU PDP ini. Nah, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah antara lain ada PIA, Data Privacy Impact Assessment, dan juga kita harus melakukan identifikasi ROPA, Record of Processing Activity, gitu ya. Jadi hal yang perlu dilakukan adalah dua hal ini, gitu ya. Di antara hal-hal lain juga. Jadi kaitannya kalau Privacy Impact Assessment ini adalah tadi data controller itu wajib melakukan penilaian dampak dan mendokumentasikannya. Lalu selanjutnya kita juga sebagai organisasi perlu memiliki ROPA, Record of Processing Activity. Artinya data yang diproses ini itu ada di mana saja, pemrosesannya seperti apa, ini SDP-nya itu siapa, bagaimana cara pemrosesan, mulai dari collection, lalu penyimpanan, pengolahan, analisis, sampai juga nanti pengungkapan, transfer, sampai pemusnahan itu seperti apa. Itu tentu perlu ada catatannya ya. Catatan itu kita sebut sebagai ROPA, Record of Processing Activities. Nah, yang menjadi larangan di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, jadi Undang-Undang Data Pribadi ini terbit di tahun 2022, Bapak Ibu ya. Saat ini lembaganya memang belum ada, tetapi saat ini sudah ada beberapa putusan pengadilan yang didasarkan atas undang-undang ini. Tetapi saat ini masih sifatnya itu adalah perdata ya, artinya tuntutan gitu. Jadi eh, memang sudah ada beberapa kaitannya dengan pelanggaran hak SDP ini yang memang sudah diputuskan oleh pengadilan. Jadi undang-undang ini sudah dipastikan bahwa undang-undang ini sudah berlaku gitu. Jadi yang tidak boleh adalah setiap orang dilarang secara hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi. Jadi untuk kepentingan pribadi di luar dari dasar ya, di luar dari dasar pemrosesan. Jadi dasar pemrosesan itu ada beberapa ya kaitannya misalnya dengan konsep, terkait dengan kewajiban kontrak, terkait dengan kepentingan vital, terkait dengan misalnya untuk pemenuhan regulasi gitu ya. Nah, kalau di luar itu tidak boleh ya, dilarang untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi. Lalu setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, ya. Lalu setiap orang juga dilarang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, ya. Jadi kita tidak boleh menjadi orang lain ya, Bapak Ibu. Harus jadi diri sendiri, tidak boleh menggunakan data pribadi yang bukan milik kita. Dan setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, mengapa ya organisasi kita termasuk UMKM dan startup ini membutuhkan DPO as a service gitu ya? Tadi kan kita sudah lihat bahwa DPO ini memang posisi DPO itu adalah kewajiban dari undang-undang di mana setiap organisasi itu harus memiliki DPO, menunjuk DPO. Nah, DPO ini bisa dilakukan secara internal organisasi atau bisa juga dari pihak ketiga. Nah, itulah peran kami di sini ya. Kami memberikan layanan DPO as a service gitu. Jadi kami bisa berfungsi sebagai pejabat pelindungan data pribadi yang berasal dari eksternal perusahaan. Nah, disinilah kenapa yang menjadi apa urgensinya hal ini gitu ya. Sebuah perusahaan, organisasi, terutama juga UKM dan startup ini tetap membutuhkan DPO karena tetap wajib mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bapak Ibu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini berlaku ke semua, tidak hanya organisasi tetapi juga perseorangan, badan, organisasi, perusahaan dan lainnya. Jadi semua pihak yang memproses data pribadi itu wajib tetap mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, di sini Bapak Ibu, sebuah organisasi itu kadang belum punya sumber daya secara internal.
belum punya sumber daya, keahlian, struktur organisasi ya yang memiliki DPO internal. Nah, sehingga ini merupakan sebuah solusi ya yang tepat ya dan efektif untuk dalam pemenuhan kewajiban untuk bisa memiliki DPO. Nah, jadi tadi ya, semua organisasi itu baik yang kecil maupun yang besar itu yang memproses data pribadi itu wajib memiliki DPO. Lalu yang kedua, apabila sebuah organisasi itu perlu memiliki DPO secara internal, tentu memerlukan adanya resource ya, gitu, membutuhkan gaji tetap, pelatihan, posisi struktural gitu ya. Nah, dengan menggunakan jasa DPO as a service, ini organisasi atau perusahaan, UKM ataupun startup ini dapat membayar secara fleksibel ya tanpa kebutuhan full time ya, fixed cost-nya ini tidak meningkat gitu. Lalu juga akses ke keahlian dan pengalaman ya, biasanya DPO as a Service ini disediakan seperti kami oleh konsultan profesional yang tentu juga memiliki keahlian dan juga ada pendampingan audit dan respons insiden gitu dari apabila terjadi insiden gitu. Lalu juga eh, eh, apa pentingnya organisasi kita ya, terutama apabila startup dan UKM ini memiliki DPO, artinya organisasi tersebut itu bisa menunjukkan bahwa dia itu memiliki komitmen terhadap pemenuhan hak-hak SDP, sehingga ini membuat organisasi tersebut itu lebih cepat trusted, lebih cepat dipercaya gitu ya, sehingga akan memudahkan secara bisnis untuk bisa mendapatkan customer yang baru atau meningkatkan retensi atau loyalitas dari customer yang sudah ada gitu ya, karena kita sebagai organisasi sudah menunjukkan bahwa kita ini sudah bisa dipercaya untuk bisa mengelola data pribadi dengan baik. Lalu juga fleksibel sesuai tahap pertumbuhan ya. Jadi ini fleksibel sesuai dengan tahap pertumbuhan organisasi. Nah, terkait dengan sanksi yang ada di dalam UU PDP, ini ada sanksi administratif dan juga sanksi pidana ya. Sanksi administratif ini terkait dengan pelanggaran SDP, ini bisa jadi peringatan tertulis, lalu penghentian sementara, kegiatan pemrosesan, lalu penghapusan atau pemusnahan, lalu juga denda administratif maksimal 2 tahun dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Nah, ini tentu angka denda administratif ini sangat besar ya, Bapak Ibu ya, karena ini dilihat dari pendapatan bukan dari profit atau keuntungan ya. Jadi berapa pendapatan organisasi tersebut, maka denda itu maksimal 2%. Nah, terhadap variabel pelanggaran artinya seperti apa? Artinya variabel pelanggaran ini ditentukan oleh seberapa besar ya, insiden tersebut terjadi. Lalu seberapa berulang insiden tersebut terjadi dan seberapa siap organisasi tersebut. Misalnya organisasi tersebut sudah mengimplementasikan SMKI bahkan dengan SMIP misalnya. Organisasi tersebut sudah memiliki DPO. Nah, itu tentu akan mengurangi variabel pelanggaran yang karena kita sebagai organisasi sudah menunjukkan bahwa kita sudah melakukan kontrol-kontrol nih terkait dengan apa namanya bagaimana organisasi kita itu menjaga hak subjek data pribadi gitu. Lalu ada juga sanksi pidananya ya, jadi pidana penjara maksimal 6 tahun, denda maksimal 6 miliar, lalu juga ada pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dari harta kekayaan yang diperoleh, lalu juga apabila dilakukan oleh korporasi dapat dijatuhkan kepada pengurus, lalu korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan ya berupa perampasan keuntungan, lalu juga pembekuan seluruh dan sebagian, pelarangan permanen, penutupan seluruh atau sebagian, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin atau pembubaran korporasi tersebut. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa dijadikan tips Bapak Ibu ya. Jadi tips-tips untuk bisa memulai perlindungan data, baik data secara umum maupun data pribadi di organisasi kita. Jadi yang bisa dilakukan adalah kita perlu mematuhi kebijakan keamanan informasi yang berlaku di perusahaan dan memperlakukan informasi ini sebagai aset. Lalu kita juga perlu melakukan proses penyaringan sumber daya manusia. Jangan lupa ini karyawan, pemasok, pihak ketiga lainnya. Karyawan atau pegawai atau personil itu juga bukan hanya karyawan tetap saja, Bapak Ibu ya, tetapi juga karyawan tetap, karyawan kontrak. Kalau di dalam organisasi pemerintahan mungkin ASN dan non ASN gitu ya. Lalu juga karyawan magang, full time, part time, freelance, outsourcing. Nah, itu semua termasuk karyawan. Jangan lupa harus ada NDA-nya untuk semua gitu ya. Terutama juga apabila kita menggunakan pihak ketiga gitu ya. Jadi jangan sampai ada seorang pihak ketiga gitu ya yang em, baru-baru saja saya menemukan gitu ya sebuah organisasi gitu ya perusahaan yang datanya itu diserahkan kepada pihak ketiga tetapi pihak ketiganya itu tidak ada perjanjiannya. Nah, itu sangat berbahaya.
Lalu kita juga perlu ikuti prosedur pengendalian akses, mematuhi penggunaan aturan penggunaan akun dan password apabila di organisasi kita misalnya minimal password itu ada 8 karakter gitu ya. Itu kita ikuti, lalu gunakan enkripsi, lalu juga kita perlu dokumentasikan proses operasional, kita memastikan adanya cadangan yang memadai, backup kita lakukan backup. Lalu juga kita memastikan organisasi kita ini memiliki BCP ya, karena supaya kita siap dalam menghadapi ancaman-ancaman peristiwa-peristiwa yang disruptif. Lalu kita melakukan monitoring dan audit keamanan informasi secara mandiri maupun program audit secara khusus ya, terutama juga dengan audit badan sertifikasi. Lalu yang tidak boleh dilakukan, jangan mengakses informasi terkait pekerjaan di tempat yang tidak aman, jangan menggunakan jaringan yang tidak terjamin keamanannya. Lalu kita hindari penggunaan media portable yang tidak terregistrasi seperti USB flash disk, hard disk eksternal. Jangan meninggalkan laptop atau workstation ya tanpa mengunci layar. Nah, ini jangan ini betul-betul ada insidennya ya Bapak Ibu ya. Ini saya baru-baru saja gitu ya mendapati ada sebuah insiden kaitannya dengan laptop yang tidak dikunci, ada pencurian data karena ada pencurian data karena laptop itu ditinggalkan tanpa dikunci ya. Jangan meninggalkan dokumen fisik di atas meja tanpa pengawasan. Lalu jangan menggunakan perangkat lunak yang tidak berlisensi. Ya, tidak masuk ke dalam whitelist perusahaan, apalagi yang bajakan ini karena sangat berbahaya. Di situ sangat besar sekali kerentanannya ya. Jadi ya, jangan berbagi akun untuk mengakses informasi, jadi satu akun untuk satu orang. Lalu jangan mengubah konfigurasi perangkat, jaringan, perangkat lunak tanpa adanya proses manajemen perubahan terlebih dahulu dan jangan biarkan hal-hal berpotensi menjadi insiden. Artinya, walaupun sebuah hal itu belum menciptakan dampak, artinya belum menjadi insiden, itu jangan kita biarkan. Misalnya kita melihat ada di tempat kerja kita ada laptop yang terbuka atau komputer yang terbuka tidak dikunci, nah itu jangan kita biarkan. Lalu misalnya di kantor kita ada door atau akses door yang otomatis gitu ya, tetapi pintunya dibiarkan terbuka, itu jangan kita biarkan. Jadi ini hal-hal yang harus kita hindari untuk menjaga keamanan informasi termasuk di dalamnya adalah keamanan data pribadi dari subjek data pribadi yang mempercayakan data pribadinya kepada organisasi kita. Oke, itu saja dari saya, Bapak Ibu. Jadi apabila ada tanggapan atau pertanyaan, kita bisa diskusikan. Baik, dipersilakan Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan atau ada tanggapan, silakan untuk raise hand atau boleh open mic, nanti silakan pertanyaannya eh, disampaikan seperti itu ya. Kita juga punya 3 voucher training MBO untuk 3 orang penanya terbaik pada siang hari. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Selamat sore Ibu Gita dan Mas Afif. Selamat sore, Bu Devi. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah Bu. Ya. Ini dititip salam nih dari Pak Dodi sama Bunda nih. Oh, Katanya Bunda baik ya. agak kesulitan Oh, katanya. kembali. Ya izin Bu menanyain untuk yang Silakan. DPO ini, kira-kira kita yang di pemerintahan daerah ini, khususnya Ya. Kominfo, ini apakah kita perlu membuat DPO untuk khusus internal atau bagaimana Bu? Ya, jadi tadi memang kalau di dalam organisasi kita itu kita memproses data pribadi gitu ya, baik sebagai pengendali maupun sebagai prosesor, kita itu perlu memiliki DPO. Nah, DPO ini tadi bisa ditunjuk secara internal gitu ataupun juga itu bisa menggunakan layanan seperti layanan pihak ketiga yang disediakan oleh MBO. Nah, tugasnya tadi sudah dijelaskan ya Bu untuk memastikan supaya organisasi itu tadi memenuhi kepatuhan, lalu juga melakukan tugas-tugasnya seperti membuat ROPA dan DPIA gitu ya. Lalu juga tadi memastikan menjadi narah hubung gitu. Itu tugas-tugasnya. Nah, di dalam organisasi pemerintahan tetap ada 2 opsi itu, Bu. Jadi bisa secara internal gitu ya, lalu juga bisa menggunakan jasa dari pihak ketiga. Nah, yang perlu dipastikan adalah seorang DPO itu perlu memahami atau memiliki kompetensi terkait dengan tugasnya tadi gitu. Jadi apabila sudah mau dilakukan secara internal itu tentu tidak masalah ya, tetapi yang perlu dipastikan adalah
kita itu perlu memastikan DPO tersebut memiliki kemampuan ya, kemampuan tadi yang pertama untuk bisa memahami dan memberikan rekomendasi terkait dengan kepatuhan, lalu juga melakukan BPIA dan menyusun ROPA, lalu juga menjadi narahubung gitu. Nah, bisa juga dikombinasikan, Bu Debi. Artinya, secara organisasi internal itu menunjuk adanya DPO gitu ya. Tetapi dalam pelaksanaannya kan mungkin kadang masih bingung gitu ya. Ini harus melakukan apa? Nah, kami juga bisa melakukan pendampingan. Benar. Ya. Terus kira-kira kalau di Kominfo kami ini bidang mana yang cocok untuk mengelola perlindungan data pribadi ini, Bu? Ya, Yang jadi kalau seharusnya gitu. Ya, kalau di dalam Kominfo sendiri sebetulnya bidang yang paling cocok itu tidak ada ya secara khusus ya Bu ya gitu ya. Tetapi karena ini dihubungkan dengan perlindungan data pribadi, nah perlu nanti kita lihat dulu. Nah, data pribadi ini nanti banyak itu ada di bidang mana Bu gitu. Jadi Hmm. data pribadinya itu nanti akan terpusat di bidang mana gitu. Apakah misalnya di bidang TIK gitu ya, apakah misalnya di statistik karena kan mereka sangat banyak melihat data pribadi gitu kan ya. Nah, itu bisa juga. Nah, nanti kita perlu lihat nanti proses apa yang ada dan kita lihat data pribadi itu paling banyak adanya di mana gitu Bu, kalau di organisasi pemerintahan. Oke. Kalau PPID, Ya, bisa juga ya karena mungkin tidak banyak juga ya data pribadi di sana kan ya gitu. berarti bisa dikolaborasi lah antara beberapa bidang ya, Bu. Yang penting Betul. mengatasnamakan Kominfo ya. Betul, betul, ya, Makasih betul. ya, Bu Gita. Terima kasih, Bu Devi. Baik, apakah ada lagi? Terima kasih Bu Devi atas pertanyaannya. Komprehensif sekali ya, dan juga ini arahnya lebih ke bagaimana sih implementasinya langsung di Diskominfo, utamanya di Diskominfo Riau. Ada lagi Bapak dan Ibu sekalian untuk pertanyaan? Oh, silakan Pak Agung. Silakan Pak. Ya, makasih Bu. Kebetulan saya Ya. tertarik mengikuti karena ada kerancuan di level pusat Bu, masalah PDB, yaitu Hmm, masalah tarif yang Amerika itu Bu. betul, Itu kan ya. presiden masih negosiasi, Hmm, sedangkan di level menteri ya, wakil menterinya kan katanya cuma data komersil. Sebenarnya kalau menurut Ibu nih yang ahli PDB kan, sebenarnya seperti apa sih Bu biar kita di daerah ini juga ketika ditanyain juga paham lah. Itu maksudnya apa ya, sih? Itu Bu, betul. mungkin. Makasih. Ya, baik. Assalamualaikum. Jadi saat ini ya, yang ini masih menjadi kontroversi nih ya, Pak Agung ya, gitu. Apalagi pembicaraan antar dua negara gitu. Yang pertama yang saya lihat dari pembicaraan tersebut adalah bahwa negara kita sendiri sudah memahami bahwa data pribadi ini adalah sebuah aset, gitu kan ya. Artinya memang negara kita maupun negara lain gitu ya sudah melihat bahwa data pribadi ini adalah sebuah aset, gitu ya. Dan menurut saya itu memang sangat benar karena dari data pribadi itu akan banyak ditarik insight-insight, lalu bisa ditarik juga misalnya pola perilaku yang kemudian itu sangat bisa untuk dikomersialkan gitu. Gitu. Jadi itu yang pertama, bahwa data pribadi ini memang sebuah aset yang kemudian itu sangat berharga, harus dijaga oleh organisasi dan bahkan dijaga oleh negara kita gitu ya. Sehingga karena kalau tidak digunakan atau tidak dijaga itu nanti akan bisa berakibat kepada banyak hal. Dan yang kedua adalah negara kita itu sebetulnya tadi sudah memiliki sebuah kerangka yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang mana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu juga sama atau satu level gitu ya dengan Undang-Undang Perlindungan Data di negara-negara lain di dunia gitu. Nah, tadi kalau kita lihat mengenai pembicaraan isu yang baru-baru saja ini ya dalam beberapa hari terakhir ini, ada semacam wacana bahwa data pribadi ini akan dipertukarkan gitu ya. Nah, kaitannya sebagai kita sebagai organisasi itu apa? Itu kaitannya kita sebagai organisasi tetap harus melindungi hak subjek data pribadi bagi data-data yang kita kumpulkan atau yang kita proses gitu ya. Jadi bukan berarti dengan ini semua tanggung jawab kita terhadap subjek data pribadi itu menjadi tidak ada lagi gitu ya, ataupun undang-undang data pribadi, pelindungan data pribadi ini menjadi tidak sah gitu ya. Tetapi kalau yang saya lihat adalah yang pertama adalah bahwa baik negara kita maupun negara lain sudah melihat data pribadi ini sebagai aset.
Dan yang kedua, memang betul ini adalah aset. Bukan berarti tidak bisa digunakan, tetapi harus digunakan dengan mempertimbangkan hak dari subjek data pribadi. Di dalam UU PDB sendiri, Pak, sudah mengatur memang kaitannya dengan transfer ke eh, area jurisdiksi di luar Indonesia gitu ya, dan dalam implementasinya kita perlu melihat negara tujuan itu apakah memiliki undang-undang data pribadi yang satu level atau tidak dengan kita. Ya, Nah, kalau saat ini Amerika Serikat tentu juga sudah memiliki perlindungan data pribadi, dan transfer itu memang saat ini pun sudah bisa dilakukan gitu ya, memang sudah dilakukan, tetapi tentunya tetap ada agreementnya, tetap dengan mempertimbangkan hak dari SDP gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih dalam implementasinya gitu ya, dalam implementasinya saat ini memang sudah dilakukan gitu ya, sudah dilakukan bahwa waktu kita mentransfer ke bagian negara lain itu juga bentar ya, ini kok ada ini boleh di close Mas Afif ya. Ya, jadi sebetulnya itu tadi ya tidak menghilangkan kewajiban kita terhadap hak subjek data pribadi gitu Pak Agung. Semoga membantu ya siap. Pak. Ya. Kalau tambahan lagi, Bu, seperti kasus Facebook itu kan data kita udah tersebar luas itu. Itu yang bisa Betul. nutup siapa ya, Bu ya? Ya, itu tergantung jurisdiksinya. Waktu itu yang menuntut Facebook adalah Uni Eropa kan ya Pak ya, karena pelanggaran GDPR. Karena data pribadi yang disalahgunakan adalah data pribadi warga Uni Eropa. Begitu. Hmm, Jadi yang menggugat itu adalah Uni Eropa karena Uni Eropa itu warganya itu menggunakan Facebook dan Facebook itu menyalahgunakan gitu. siap, siap, siap. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan? Mumpung kita masih punya waktu dengan Bu Gita. Dipersilakan Bapak Ibu. Oke, dari saya barangkali, Mas. Oh iya, boleh Pak Didi. Silakan Pak. Ya, Silakan, selamat siang selamat Pak Didi. sore. Iya, selamat sore, Mbak. Ya, apa Baru kabar? berjumpa lagi. Sehat, Mbak. Ya, Gini, Mbak Gita. Kalau tadi disampaikan memang cukup menarik juga tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tetapi kelihatannya, mohon izin dan mohon maaf, di kami sendiri masih belum maksimal sepertinya, nih, Mbak. Itu kan tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Halo? ya, silakan Pak. Masih terdengar. Ya, kemudian terkait dengan tadi, Pak, memang betul sih serangan itu yang paling besar adalah dari intern kita sendiri, Pak, bukan dari luar, gitu kan. Betul. Di Cirebon, saya harapkan tadi sih seperti yang dilakukan saat ini yang bersertifikasi ISO itu hanya baru dekis, Mbak, baru Dinas Ya, Komunikasi Informatika, gitu kan. Sedangkan kalau melihat dari apa namanya kerentanan atau memang data-data yang memang harus dilindungi itu sebenarnya ada di BKPSDM nih Mbak, gitu kan? ya. Data-data Untuk data barangkali pribadi pegawai ya Pak ya. betul Mbak, Oh gitu kan? ya. Ternyata sangat rentan sekali. Nah, barangkali di sini Mbak dalam kesempatan ini mohon apa sih yang harus dilakukan oleh kami DEKIS sebagai pionir yang sudah mempunyai ISO untuk di Kota Cirebon itu ada 33 SKPD, Mbak. Ini memang masih banyak PR yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan oleh eh, pemerintah daerah Kota Cirebon, Pak, sehingga maksimal dari masing-masing dinas ini kan punya kebutuhan data sendiri, punya kepentingan sendiri, sehingga sertifikasi ISO ini bisa ke teman-teman di SKPD yang lain, Pak. Barangkali mungkin itu, Pak. Barangkali nanti suatu saat kami hanya mungkin di sini hanya masukan atau apa, barangkali berkenan dari MPO, juga kami sekarang menuju ke apa ya, audit surveillance tahun yang kedua nih, Mbak. Ya. Gitu kan? Mungkin barangkali saya secara pribadi maupun dari DEKIS barangkali bisa menginfokan ke teman-teman dan barangkali juga Mbak kita juga bisa memfasilitasi kami untuk SKPD yang lain kira-kira apa dulu sih yang disampaikan oleh mereka sehingga tertarik gitu Pak untuk sertifikasi ISO di masing-masing SKPD. Mungkin itu Baik. saja Mbak kita. Terima Terima kasih. kasih Pak Didi. Ya, betul Pak. Memang ini PR kita bersama ya, karena Ya. betul sekali di
pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Biasanya Dinas Kominfo ini menjadi pionir ya dalam keamanan data, termasuk juga data pribadi gitu. Nah, memang ini semua diawali dengan awareness ya gitu. Jadi memang diawali dari Dinas Kominfonya sendiri yang sudah menjalankan SMKI maupun SMIP itu yang pertama. Lalu juga yang kedua adalah memang fungsi atau salah satu dari hal yang sangat penting yang perlu dilakukan adalah melakukan awareness gitu. Artinya perlu tadi membagikan gitu ya, membagikan pemahaman bahwa data pribadi ini adalah aset dan itu harus dilindungi. Bukan berarti kita sebagai organisasi pemerintahan itu kemudian bisa bebas gitu ya menggunakan data pribadi, baik data pribadi karyawan maupun data pribadi publik itu dengan sebebas-bebasnya gitu ya. Justru memang tadi betul banyak sekali dinas-dinas SKPD, OPD lain di luar Kominfo. Contoh misalnya Dinas SDM, BKP SDM, lalu juga ada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Iya. Koperasi, misalnya DPM PTSP. Nah, itu kan semua mereka itu data pribadi itu adanya di sana semua gitu ya, Pak Didi ya, gitu. Betul. Di Nah, itu Dukcapil lagi. betul. Jadi Ya. itulah pertama perlu kesadaran ya bahwa data pribadi ini ada loh, ada hak dari subjek data pribadi itu yang perlu dilindungi oleh atas perintah dari undang-undang gitu ya. Jadi pertama awareness dulu mengenai data pribadi ini penting dan data pribadi ini kalau kita melanggar bukan berarti sebagai organisasi pemerintahan itu tidak ada sanksinya gitu. Memang Sanksi. saat ini belum diputuskan ya. Tadi kalau sanksi tadi kan kalau bagaimana saya sempat pernah dengar ada rumor gitu ya bahwa nanti kalau yang pelanggaran dilakukan oleh organisasi pemerintahan ini nanti terkait dengan akan berpengaruh pada jabatan pimpinan gitu ya. Jadi misalnya dan memang ini aturan ini itu berlaku untuk semua organisasi gitu ya, termasuk juga untuk organisasi pemerintahan. Yang bisa dilakukan oleh Dinas Kominfo yang pertama adalah membagikan ya awareness yang pertama gitu ya. Lalu juga yang selanjutnya itu adalah bisa juga membantu atau mendampingi karena kadang-kadang mungkin setelah dapat awareness masih perlu pendampingan artinya secara sumber daya mereka masih apa namanya mungkin ada masih terbatas gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Untuk kami sendiri Bapak Ibu kalau dimanapun ya. Jadi kalau kami memang nanti diminta untuk membantu sosialisasi atau awareness itu kami senang sekali ya karena salah satu Ya. dari core value-nya MBO yaitu improve ya ini kami ingin membagikan value kepada semua lapisan organisasi pemerintahan juga termasuk gitu ya dan secara umum seperti webinar yang kita lakukan ini gitu ya kami bisa bantu juga fasilitasi apabila nanti diperlukan sosialisasi. Semoga membantu Pak Didi. Terima kasih Mbak Terima Gita. kasih. Ya, Terima kasih banyak, Pak Didi. ya Mas, sama-sama. Ya, Bapak. Tadi saya lihat sepertinya ada dari Busel yang sudah open mic. Apakah jadi mau bertanya, Bapak atau Ibu? Halo. Selamat siang. Wow, selamat siang. Pak Ferry, silakan. Ya, perkenalkan Bu Gita, saya Ferry Ya, dari salah satu perusahaan swasta. ya, Eh, di perusahaan kami sudah menerapkan ISO 27001. oke. Tetapi apa namanya eh, terkait sama PDP ini kita not applicable karena memang tidak ada data pribadi ya. Terkait sama kita akan memperluas skopnya. Kemungkinan sih memang ada data pribadi. Apa saja ya Bu? Misalkan dokumen apa saja yang wajib kita penuhi di perusahaan kami karena kami juga belum sama sekali eh, tahu terkait dengan UU PDP Mm-mm. ini Bu. Baik, baik ya. Ya, apakah mungkin diperlukan Bidang DPO gitu? bidang usahanya apa Pak? Eh, IT Managed Service Bu. Nah, IT Managed Service ya. Kalau IT Managed Service itu biasanya nanti peran Bapak akan sebagai prosesor, Pak. Jadi sebagai prosesor. Jadi artinya memang tidak menerima data pribadi secara langsung gitu ya, tetapi memang perlu memiliki DPO karena fungsinya itu adalah tadi sebagai prosesor. Nah, IT Managed Service ini bisa kadang-kadang kan yang mengelola infrastrukturnya gitu ya, atau misalnya mengelola aplikasinya gitu. Jadi
Kalau misalnya saat ini sudah ada ISO 27001 itu sudah merupakan basic gitu ya, dasar. Dan kalau misalnya ingin diperluas itu bisa juga dengan implementasi ISO 27701. Nah, apa hubungannya ISO 27701 ya dengan UU PDP gitu? UU PDP ini diwajibkan untuk seluruh organisasi. Artinya dia tidak lihat apakah kita organisasi besar, kecil, organisasi swasta, pemerintahan dan lain-lain gitu ya. Tetapi diwajibkan untuk seluruh organisasi yang mengelola data pribadi. Nah, mungkin tadi di tempat Pak Ferry, perusahaan Pak Ferry, data pribadi yang dikelola secara langsung ada data pribadi karyawan, jelas ya kalau itu ya karyawan, supplier gitu ya. Terkait dengan data pribadi customer mungkin tidak secara langsung tetapi sebagai prosesor gitu ya. Nah, untuk klien-klien yang memang atau perusahaan yang seperti IT managed service, lalu seperti apa namanya developer itu memang biasanya fungsinya sebagai prosesor. Nah, tadi perluasan ke ISO 27701. Nah, ISO 27701 itu adalah sebuah kerangka yang membantu kita untuk mengimplementasikan UU PDP. Nah, di dalam UU PDP ini kita tidak bisa waktu kita sudah implementasi UU PDP, kita tidak bisa bilang bahwa oh organisasi saya sudah komplain nih terhadap UU PDP karena tidak ada yang memverifikasi gitu ya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan kerangka ISO 27701 itu bisa memastikan bahwa organisasi kita ini sudah implementasi ISO 27001, 27701 Sistem Manajemen Informasi Privasi sekaligus terverifikasi bahwa kita juga memenuhi UU PDP. Jadi kalau saran saya misalnya Pak Ferry ada keinginan untuk bisa memperluas scope gitu ya Pak, mungkin bisa explore di ISO yang SMIP itu yang 27701 Sistem Manajemen Informasi Privasi. Baik, Bu. Terima kasih. Semoga membantu. Baik, terima kasih Pak Ferry. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi, Bapak Ibu, dipersilakan. Eh, Kalau tidak ada lagi, mungkin saya ada satu, Bu, pertanyaan. Kebetulan tadi sempat saya siapkan. Ini, Bu, terdengar sederhana mungkin, tapi sebetulnya apa yang harus kemudian disiapkan oleh organisasi ketika misalnya atau seperti ini kita tahu bahwa MBO punya DPO as a service seperti itu, artinya ini kan DPO menjadi pihak ketiga. Let's say misalnya kapan sih satu perusahaan itu harus atau katakanlah oh saya cukup mature nih merasa bahwa saya mature untuk punya in-house gitu, atau hari ini saya harus putuskan bahwa saya kontak ke MBO untuk coba DPO as a service-nya gitu. Nah, itu parameternya seperti apa sih, Bu Gita? Ya, thank you Mas Afif. Jadi Bapak Ibu tadi layanan DPO as a Service ini muncul untuk membantu organisasi yang memang secara regulasi itu wajib memenuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya, kita semua ini organisasi kita ini kan semua wajib ya melakukan perlindungan data pribadi. Nah, kami akan bisa membantu atau tepat untuk organisasi yang tepat untuk menggunakan jasa DPO as a Service adalah apabila di dalam internal organisasi tersebut belum ada pihak atau fungsi yang bisa ditunjuk sebagai DPO. Artinya apabila perusahaan tersebut belum memiliki sumber daya yang cukup, artinya personil yang cukup untuk menjalankan peran DPO, karena peran DPO ini tentunya selain secara struktural harus ada, juga dari pegawai atau personil yang ditunjuk tersebut juga harus memiliki kompetensi-kompetensi yang sesuai. Nah, apabila dirasa bahwa secara bisnis gitu ya, organisasi itu belum bisa atau belum memiliki sumber daya tersebut, maka akan sangat tepat untuk bisa menggunakan jasa DPOS service. Kira-kira gitu Mas Afif dan Bapak Ibu. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Maaf, Bu, yang DPO itu apakah ada training khusus atau seperti apa ya? Maksudnya gimana Pak? Yang kalau mau jadi DPO di perusahaan Gimana? itu ada uh,
apa sertifikasi khusus atau Kalau secara seperti internal apa ya? ya, Iya, secara internal. ya, secara internal betul. Jadi memang kita perlu memastikan kompetensinya gitu tadi ya. Nah, salah satu cara untuk memastikan kompetensi yang praktis atau yang mudah itu adalah tadi dengan memiliki sertifikasi gitu. Jadi memang ada sertifikasi DPO itu memang ada Pak Ferry. Oke. Mm. Dari MBU sendiri juga menyediakannya. Kita ada training juga ya terkait Hmm. dengan DPO ini ya. Oke, siap. Ada training dan sertifikasinya juga. Baik, Oke. terima kasih. Noted. Terima kasih. Begitu, Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan lagi? Ya, Pak Fajar Arianto. Baik, selamat siang Bu Gita. Selamat siang Pak Fajar. Ya, Bu, Apa kabar Pak? selamat. Iya, apa kabar Bu? Ya, Kebetulan saya sekarang bekerja di perusahaan IT Managed Service. ya, Yang ingin saya tanyakan Bu, untuk DPO as a Service ini kan berarti DPO-nya sebagai eksternal ya Bu ya. betul. Nah, ini yang saya tanyakan mungkin secara general saja itu kira-kira bagaimana dari DPO eksternal itu melindungi data Mm-mm. dari perusahaan-perusahaan yang beliau itu dikontrak Bu. Karena ini kan saya sebagai Mm. perusahaan ya, let's say saya Mm-mm. ingin mengontrak MBO menjadi Mm-mm. DPO. Nah ini kira-kira bagaimana dari MBO sendiri akan memastikan bahwa data-data kami itu aman begitu terus kemudian independensi karena saya belum tahu secara detailnya cuman kalau DPO as a service ini berarti kan satu orang DPO bisa mewakili beberapa perusahaan ya Bu ya sekaligus. Ya, betul. Mm-mm. Jadi Mm-mm. yang saya Betul. tanyakan tuh bagaimana penjagaan data dari sisi DPO eksternal ini Bu, kemudian Ya. menjaga independensinya juga. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Fajar atas pertanyaannya. Jadi apa namanya tadi yang pertama kaitannya dengan menjaga data gitu ya. Tentu kami sebagai DPO, misalnya saya gitu ya, berperan sebagai DPO di beberapa perusahaan. Tentu data pribadinya saya tidak punya kontaknya. Artinya saya tidak berhubungan langsung dengan data atau informasi yang dikelola oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi yang pertama itu. Lalu juga terkait dengan tentu ada NDA ya, perjanjian dan NDA itu juga sudah pasti. Tetapi memang kami sebagai konsultan keamanan informasi, baik SMKI, SMIP, UPDP, DPOS Service ini, kami tidak memiliki akses langsung terhadap data-data yang dikelola gitu. Dan tidak mau juga gitu misalnya mau dikasih aksesnya gitu biasanya dari kami memang tidak perlu dan tidak memerlukan dan tidak dari secara internal kami pun kami tidak mengizinkan untuk kami bisa memiliki akses ke data atau informasi yang dikelola sama perusahaan klien kami. Nah, yang kedua adalah mungkin metodologinya ya, Pak Fajar ya. Artinya pertama metodologinya itu adalah kita lakukan gap analysis dulu gitu ya. Kita lakukan gap analysis berdasarkan kriteria dari UPDP itu. Jadi kriteria UPDP itu mensyaratkan kriteria A B C D E gitu ya. Nanti kita akan lihat nah saat ini di organisasi penetapannya atau penerapannya seperti apa. Apakah sudah ada kebijakannya, prosedurnya, implementasinya seperti apa. Nah, dari situ nanti akan terlihat gap-nya gitu. Misalnya, oke, suatu organisasi sudah punya ROPA, tapi waktu itu belum pernah melakukan DPIA, atau DPIA-nya ternyata belum pernah dilakukan untuk proses yang kritikal, misalnya gitu ya. Nah, dari situ setelah kita punya gap analysis, kita akan coba lakukan ya, kita akan implementasikan, kita akan lakukan hal-hal yang disyaratkan oleh Undang-Undang PDP ini, dan kemudian nanti kita akan implementasikan. Kira-kira begitu Pak Fajar untuk mekanisme metodologinya. Baik, terima kasih Bu. Karena ini kan Baik, menarik sekali ya, karena as a service, cuman tentu sebagai sesuatu yang kita outsource-kan tentu datang resiko ya Bu ya, bersamaan dengan betul, hal betul. tersebut. Jadi Ya, ini mungkin nanti bisa saya sampaikan ke pimpinan ya seperti itu. betul. Jadi Terima kasih banyak Bu kita. terima kasih Pak Fajar. Jadi tadi ya apa kami mungkin akan diberi akses kepada prosedur, terus kebijakan gitu ya. Kalau datanya sendiri tidak pernah punya aksesnya. Baik, Baik. makasih Terima Pak kasih banyak Bu kita Fajar. atas pencerahannya. Terima kasih. Ada lagi, Bapak Ibu yang tadi dari Diskominfo Busel ya? Apakah jadi? Tadi sudah open mic sepertinya.
Kayaknya nggak ada Mas Afif. Oke, baik. Kalau begitu, Bu Gita, ini tadi ada 5 pertanyaan, Bu Gita. Dari ada Bu Debi, ada Pak Agung, ada Pak Dedi, ada Pak Ferry, sama Pak Fajar. Eh, karena tadi saya bilang itu cuma ada 3 ya, Bu, untuk vouchernya. Iya. Jadi saya serahkan ke Bu Gita nih, kira-kira siapa yang kemudian menjadi penanya terbaik kita di Nggak siang hari apa-apa ini. lah, ditambah 2 lagi juga boleh vouchernya. Oke, oke, Karena oke, baik. antusias nih. Baik. Baik, baik, baik kalau begitu. Baik, selamat untuk Bu Debi, Pak Agung, Pak Didi, Pak Ferry, dan Pak Fajar. Nanti saya akan follow up terkait dengan eh, ininya ya, terkait dengan voucher yang pelatihan yang didapatkan pada siang hari ini. Terima kasih Bu Gita. Saya izin share screen juga karena kita akan eh, melanjutkan sesi ini untuk ke daftar hadirnya seperti itu. Sebentar, saya akan share screen. Bapak Ibu, mohon untuk boleh scan QR yang akan saya share ini. Ya, mohon maaf. Oke. Nah, scan QR atau bisa melalui s.id/daftar hadir webinar DPO EES ya. Bapak Ibu, silahkan karena nantinya yang akan mendapatkan sertifikat adalah yang datanya atau namanya terdaftar di dalam daftar hadir ini. Begitu. Bapak dan Ibu, saya beri waktu sekitar sampai jam 2:45 untuk bisa mengisi terlebih dahulu. Kemudian kita akan foto bersama setelah ini. Mohon dapat on cam dan download virtual background yang juga sudah saya share di kolom chat, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan foto bersama. Saya coba untuk share ulang untuk virtual background-nya. Baik, saya akan stop share terlebih dahulu. Bapak dan Ibu sekalian, boleh untuk menyalakan kameranya, Bapak Ibu, supaya kita bisa foto bersama untuk mengabadikan momen kita bersama-sama di dalam satu acara ini, webinar DPO as a Service. Baik, oke, silahkan standby terlebih dahulu, Bapak dan Ibu, untuk kameranya. Nah, kalau berkenan boleh mendownload virtual background kami terlebih dahulu yang ada di kolom chat untuk bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang lain. Baik, kita akan mulai.
foto bersama ini dalam hitungan ketiga, siapkan pose terbaik. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Satu kali lagi karena ini tidak cukup di satu ini ya Bapak Ibu, tidak cukup di satu screen, jadi ya akan ada screen kedua dan screen ketiga. Baik, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, oke, baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita sudah sampai di penghujung acara kita pada sore hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan atau saya ucapkan mewakili Mitra Berdaya Optima, eh, yang mana kita sudah bersama-sama menjalani webinar DPO as a Service yang diselenggarakan oleh oleh PT Mitra Berdaya Optima. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Bapak Ibu yang sampai hari ini masih punya curiosity atau masih punya effort seperti itu untuk bisa menggali lebih dalam ilmu-ilmunya, dan hari ini kita belajar banyak tentang uh, DPO as a Service, seperti itu kurang lebih. Akhir kata dari saya, mewakili seluruh tim yang bertugas, mewakili Bu Gita juga dari PT Mitra Berdaya Optima. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di webinar dan sesi pelatihan lainnya bersama kami. Salam sehat, salam sukses, salam improve. Untuk e-sertifikat dan hal-hal lain termasuk materi dan juga mungkin nanti saya juga share foto-foto kita pada siang hari ini, nantinya uh, akan ada di grup seperti itu. Sekali lagi semangat kita semua untuk melindungi data pribadi kita masing-masing dan melindungi data-data yang kemudian diolah oleh perusahaan-perusahaan atau organisasi yang kita jalankan. Dari saya itu, selamat sore, nun wal kolam turun, fastabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Terima Guru. kasih banyak, Bu Terima kasih Gita Mitra banyak. Berdaya. Terima kasih. Terima kasih.